Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa zukhrina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun wa la'allakum turhamun. Faqad qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallah wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridho, kemuliaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur tentunya jangan pernah lepas dari mulut dan hati kita atas limpahan nikmat karunia yang telah diberikan Allah kepada kita. Dan juga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah aktivitas-aktivitas kita pada hari ini. Allah masih meringankan tangan kita. Allah masih memudahkan langkah kita untuk mengabdikan diri kita kepadanya, tunduk dan patuh melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan semua amaliyah pada hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahsanu amala, amal yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menurunkan keridhaan dan keberkahan kepada kita. Salawat teriring salam, tentunya salam cinta, salam ta'zim, salam penuh dengan kerinduan. Mudah-mudahan selalu dan senantiasa Allah curahkan kepada seorang panutan baginda alam, Habibana wa Nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kita bagaimana caranya hidup ini, menjalani hidup ini dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang muflihun, hamba-hamba Allah yang bahagianya bukan hanya di dunia melainkan juga di akhirat kelak. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridho dari Allah. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, Al-Fakir berwasiat untuk diri khatib pribadi khususnya dan umumnya untuk seluruh jamaah yang hadir dan disampaikan kepada anak, istri, pemilih di rumah. Mari selama hayat masih dikandung badan, selalu dan senantiasa dengan ikhlas kita kerjakan apa-apa yang menjadi perintah Allah dan Rasul-Nya, dan dengan sungguh-sungguh kita jauhi apa-apa yang menjadi larangan Allah dan Rasul-Nya, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Karena bekal yang terbaik ketika kita hadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala bukan harta yang selama ini kita cari mati-matian, bukan pula titel yang kita cari, bukan pula gelar, bukan pula popularitas,
Tapi kata Allah, fatazawwadu fa inna khaira dzadit taqwa. Berbekalah wahai engkau manusia, karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang sama-sama mengharap ampunan, ridho dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari, seorang sahabat Rasul yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari menemui Rasul. Kemudian berkata, "Ya Rasulullah, sungguh banyak kesibukan yang dihadapi oleh manusia yang hidup ini, sehingga kadang-kadang saking sibuknya banyak manusia yang lupa kepada Tuhannya. Pedagang sibuk dengan dagangannya, usahawan sibuk dengan bisnisnya, petani sibuk dengan sawah dan ladangnya, pejabat sibuk dengan jabatannya. Mereka sibuk masing-masing dengan pekerjaannya. Kendati hidupku dirundung dengan berbagai macam kesibukan duniawi, ya Rasulullah, pesan apa darimu agar hidupku menjadi lebih tenang, wahai Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang agung berkata, "Ya Abu Dzar Al-Ghifari, jaddidi safinata fa innal bahra amik, wa khudhi zada kamilan fa inna syafara ba'id, wa khafifil hamla fa inna aqabatak ka'ud, wa hlisil amal fa inna nakidal basid." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari? "Ya Abu Dzar Al-Ghifari, jaddidi safinata fa innal bahra amik." Perbaikilah kapalmu karena sesungguhnya lautan sungguh dalam. Siapkan bekal yang sesempurna mungkin karena perjalanan hidup cukup jauh. Ringankan beban bawaanmu mendaki cukup tinggi. Ikhlaskan perjuanganmu karena Allah Maha melihat atas apa yang engkau kerjakan. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, 4 pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari ini tentunya untuk kita semua. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan agar Abu Dzar Al-Ghifari memperbaiki kapalnya? Apakah dia seorang nelayan? Apakah beliau seorang pelaut? Bukan, saudara. Yang dimaksud dengan kapal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah iman. Yang dimaksud dengan lautan adalah kehidupan. Karena kehidupan bagaikan lautan, tidak selamanya tenang. Terkadang ada gelombang pun ombak yang keras menghantam sampai kepada batu karang. Begitupun kehidupan, manusia tidak selamanya untung, manusia tidak selamanya bahagia, manusia tidak selamanya rugi. Pejabat tidak selamanya dia akan menjadi pejabat, pun nanti dia akan kembali lagi menjadi rakyat. Inilah kehidupan seperti gelombang lautan, seperti lautan. Terkadang tenang kita hidup menghadapi hidup ini, pun terkadang banyak hantaman-hantaman ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kendati hidup seperti itu, walaupun hidup seperti itu, tetapi kalau misalkan faktor kapal yang kuat, walaupun lautan yang luas, ombak yang kencang, angin yang kencang, pasti akan bisa dilalui dengan selamat. Begitupun kehidupan. Ketika dia menjadi seorang yang kaya, diuji dengan kekayaan, dia tidak akan sombong. Diuji dengan kemiskinan, dengan kerugian, dia tidak akan mengeluh kepada yang lain. Oleh karena itu kata Rasulullah, jaddidi safinata fa innal bahra amik. Perbaiki imanmu agar engkau bisa menghadapi dunia ini dengan tenang. Dan orang yang beriman selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Orang yang beriman akan Allah berikan petunjuk hatinya. Bahkan apapun yang dilakukan oleh orang yang beriman itu dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaba li amri muslim kullahu lahu khair."
Aku takjub kepada seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dilakukan olehnya lahu khair, itu mendapatkan kebaikan. Apabila ia ditimpa musibah, ujian, penyakit, bila seorang mukmin dia akan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah orang yang sabar itu pahalanya surga? Apabila diberikan ujian, dia berupa nikmat, ya sehat, kekayaan, dia tidak akan sombong, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah balasan buat orang yang bersyukur, selain Allah tambahkan nikmatnya lagi, Allah akan masukkannya ke dalam surga? Wajar. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Dzar Al-Ghifari, jaddidi safinata fa innal bahra ami, perbaiki imanmu agar kau menghadapi dunia ini dengan tenang. Yang kedua, jamaah, wahujijada kamilan, persiapkan bekal semaksimal mungkin. Apa yang dimaksud dengan bekal di sini? Amal soleh, amal soleh yang baik sebelum kita menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang terbaik yang kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amal soleh. Apalagi kita sebelum meninggal. Manusia itu ketika meninggal yang harum namanya, kalau dia sering berbuat baik, maka akan harum namanya. Banyak orang yang mendoakannya. Maka pantas kata Abu Bakar Siddiq, man dakhala qabara bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinah. Siapa yang masuk ke dalam kubur tanpa membawa bekal iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa membawa ketakwaan, tanpa membawa amal soleh yang banyak, faka'annama raqibal bahra bila safinah, seakan-akan dia mengarungi laut samudra tanpa menggunakan kapal, tenggelam dalam derita yang tiada akhir. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wa khafifil hamla fa inna aqabataka ud. Abu Dzar Al-Ghifari, ringankan beban bawaanmu karena mendaki cukup tinggi. Apa yang menjadi beban buat manusia? Yang menjadi beban buat manusia untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dosa-dosa yang ia pernah lakukan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawabun. Setiap manusia itu mempunyai salah, setiap manusia mempunyai dosa, tetapi khairu khata'in, orang yang terbaik adalah orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal setelah salat kita mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang sudah dimaksum oleh Allah masih sering melazimkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga masih melazimkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang masih banyak dosa. Oleh karena itu, kalau kita mengaku cinta Rasul, bukan hanya mengikuti hanya sekedar pakaian, ikuti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaklah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar beban dosa kita menjadi berkurang sehingga kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, saudara, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari adalah wahlisil amal. Ikhlaskan amal perbuatanmu. Ikhlas perjuanganmu karena Allah selalu melihatmu. Ikhlaskan apa yang engkau perbuat. Bukankah setiap kita melaksanakan ibadah, guru-guru kita selalu mengajarkan dengan niat yang diakhiri dengan lillahi ta'ala, mengajarkan kepada kita untuk apapun yang kita lakukan bisa bernilai ibadah kalau kita niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita niat salat diakhiri dengan lillahi taala. Kita niat wudu, sedekah, puasa, apapun itu lillahi taala. Artinya guru-guru kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan apapun yang kita lakukan bisa bernilai ibadah kalau kita lakukan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, 4 pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari ini menjadi bekal buat kita di akhir tahun ini, agar iman kita makin bertambah, agar ibadah amaliyah kita makin berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kita selalu bertambah keyakinan dan tauhid kita, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bittihadi wal i'tisami bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله ما استطعتم وسارئوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المحمد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه